Ya, kita lanjutkan kembali. Pak Edi masih terhubung bersama kami ya, Pak? Pak Edi? Ya, halo. Iya, Pak Edi, tadi kalau kita dengar memang cukup memprihatinkan, angkanya cukup besar. Tapi kalau kita berbicara mengenai kasus penipuan ini dan sudah diproses di pihak kepolisian, itu ranah kepolisian. Tapi kalau kepresidenan kemudian melihat hal ini ya Pak, sebenarnya ini masalahnya berada di mana? Di distribusikah atau kemudian memang berada di Produksi di gitu, Pak? produksinya begitu? Ya. Kalau mengenai kasus yang tadi, benar ya, sudah ditangani oleh penegak hukum polisian. Jadi kita untuk saat ini memantau saja. Dan kita ikut prihatin dengan yang dialami oleh korban ya. Nah, kalau masalah ketersediaan dan harga minyak goreng, sebenarnya hasil pemantauan kami itu sudah terus menurun ya, meskipun penurunannya memang tidak drastis ya. Dan penurunan harga minyak goreng itu sekarang masih di level lebih besar daripada harga eceran tertinggi pemerintah. Itu harus diakui. Tapi harga turun itu jelas ya, kita memantau hari per hari. Nah, mengenai ketersediaan, sebenarnya ini ada hal yang ingin kami sampaikan juga dari pemantauan kami. Jadi kalau di retail modern itu mereka semua menjual dengan harga eceran tertinggi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, retail modern itu kan ada dua kan, supermarket atau minimarket. Kalau di hipermarket itu kami amati minyak ada. Jadi ini konsisten ya temuan kita. Nah, yang sering langka itu adalah di minimarket. Ya, di minimarket itu sehari ada, kemudian langsung habis, kemudian butuh waktu 1-2 hari kemudian untuk ada lagi. Nah, kalau di pasar tradisional beda. Di pasar tradisional itu minyak goreng sesuai HET itu ada, tapi juga ada minyak goreng yang tidak sesuai HET, dan itu sama-sama ada gitu ya. Cuma memang yang minyak goreng sesuai HET ini ketersediaannya lebih sedikit ya, jadi lebih terbatas dibandingkan yang minyak goreng yang non HET ya. Nah, jadi ini saya kira kalau menurut kami ya, itu memang masih ada kekurangan di sana sini, seperti dugaan adanya penimbunan, meskipun kemudian diklarifikasi sudah dijelaskan oleh kepolisian untuk di Deli Serdang, Sumatera Utara itu bukan kasus penimbunan. Tapi yang kami ingin yakinkan adalah dari sisi produksi tidak ada masalah ya, dan itu sudah dijelaskan oleh Menteri Perdagangan. Kemungkinan besar persoalan ada di distribusi satu. Yang kedua itu bertolak dari kasus yang di Lampung, itu yang hasil temuan Satgas Pangan. Menurut Satgas Pangan itu pemilik gudang dalam arti distributor mengatakan bahwa itu adalah stok lama. Mereka dulu membeli dengan harga 18.000 per liter, sehingga mereka keberatan kalau harus menjual dengan 14.000. Nah, ini coba kami akan sampaikan ke Kementerian Perdagangan, ini nanti yang seperti ini solusinya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, ini memang kami mendapat info juga bahwa kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation. Jadi dengan kebijakannya sekarang kan Kementerian Perdagangan kan mewajibkan orang yang ekspor CPO, bahan baku minyak goreng, bahan baku utama, itu kan dia harus menjual di dalam negeri 20% paling tidak dari yang dia ekspor ya, dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah 9.300 per liter. Nah, ini yang beberapa produsen kami mendapat laporan bahwa mereka masih kesulitan untuk mendapatkan CPO atau bahan baku minyak goreng ini dengan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini satu hal lagi terakhir yang saya ingin sampaikan untuk sementara ini, yaitu harga CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng itu 9.300 per liter. Jadi kalau ada yang menawarkan harga minyak goreng 10.000 itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal karena produsen juga mau untung kan. Oleh karena itu untuk minyak goreng kemasan sederhana kan pemerintah menetapkan HET kan 13.500 dengan memperhitungkan masih ada keuntungan yang wajar bagi produsen. Kalau udah 10.000 apalagi kurang itu nggak masuk akal. Bahan bakunya aja udah 9.300 ya. Belum bahan yang lain, belum tenaga kerja, belum biaya transportasi dan sebagainya. Jadi mohon jangan dipercaya kalau ada yang 10.000 kurang dan sebagainya. Terlalu rendah untuk kemasan sederhana. Bahkan mungkin 11-12 ribu untuk kemasan sederhana menurut kami nggak masuk akal. Biaya pengemasan itu kan butuh uang ya. Jadi jangan terlalu cepat tergiur oleh hal-hal yang menurut kami nggak masuk akal gitu. Jadi ini juga sekaligus untuk memberitahu kepada masyarakat luas ya, bahwa harga bahan bakunya aja 9.300 ya, gimana bisa mereka mau jual dengan harga yang sama. Baik. Demikian. Pak Edi,
Pak Edi, begini, meskipun tadi Pak Edi kan menyebutkan kalau saat ini memang sudah ada tersedia begitu ya di beberapa pasar, baik di retail, minimarket dan lain sebagainya, meskipun belum harganya juga mungkin masih ada yang cenderung lebih tinggi begitu. Nah, tapi untuk atau setidaknya nih KSP bisa mengidentifikasi tidak pola distribusi minyak goreng ini sehingga masyarakat awam pun bisa mendapatkan informasi yang full gitu kan. Kalau misalnya seperti Bu Baby dan Bu Santi begitu kan, karena punya kenalan dia tahu ada seseorang yang bisa mensuplai dalam kuantitas banyak begitu. Mungkin juga dialami oleh ibu-ibu yang lain gitu. Nah, ada nggak yang perlu di-concern dari pola distribusi seperti ini, Pak Edi? Yang bisa kami jelaskan adalah pola distribusi itu nggak berubah ya. Jadi kecuali yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Ya, jadi kalau ada instansi pemerintah yang mendistribusikan minyak goreng itu bisa dipercaya. Tetapi instansi pemerintah artinya Dinas Perdagangan atau Kementerian Perdagangan atau Kementerian BUMN ya, atau mungkin Bulog dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk yang non pemerintah itu mekanisme distribusinya sama gitu, jadi nggak ada yang istimewa. Nah, memang kita harus akui bahwa tidak semua distributor yang biasa menjual minyak itu bisa mengakses minyak goreng sesuai HET. Tadi malam saya berbincang dengan pengurus Indo Koperasi Pedagang Pasar ya, dan beliau mengeluh bahwa sampai saat ini belum pernah mendapatkan pasokan minyak goreng yang biasanya itu koperasi mendapatkan. Nah, ini juga nanti kami akan teruskan kepada Kementerian Perdagangan. Tapi ini bukan ngeles ya, tapi kantor stafnya kan memang bukan instansi teknis ya. Ini Bapak Presiden sudah memberikan instruksi ini kepada Menteri Perdagangan, dan kita memantau kalau berjalan dengan baik kita oke gitu. Kalau ada sesuatu yang kita perlu perbaiki, kita akan sampaikan kepada Kementerian Perdagangan, dan itu sudah terus kita lakukan. Baik, Bu Santi, Bu Baby, ini mumpung ada Pak Edi di sini, tenaga ahli utama kepresidenan, apa yang ingin disampaikan? Sebaiknya kalau saya sih gini Pak, yang pengen saya tanyakan, kalau kita udah serahkan semuanya ke polisi, apa iya kita masih perlu ada bantuan dari pengacara, lawyer lah ya. Tapi kan di sini kan untuk pengacara sendiri harus ada biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kita sebagai korban memang sudah tidak ada uang untuk mengeluarkan biaya seperti itu, untuk bayar orang yang di belakang kita aja kita sudah bingung harus cari kemana gitu. Dan kita tuh sebagai korban di sini tuh harus minta bantuan kemana selain menyerahkan kasus ini ke polisi gitu loh, untuk meminta pertanggungjawaban dari si pelaku kepada kita gitu loh Pak. Ya, jadi begini Bu, ada program pemberian bantuan hukum untuk pelaku usaha kecil dan mikro. Itu salah satu implementasi atau pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kami tahu bahwa Kementerian Koperasi dan UKM itu sudah punya hotline ya, jadi ada tempat untuk melapor. Ibu kalau misalkan punya akun Instagram, itu bisa coba follow akun Instagramnya Kementerian Koperasi dan UKM. Ada di situ nomor berapa yang mesti Ibu hubungi, kemudian prosesnya dan sebagainya. Yang jelas program untuk pendampingan pemberian bantuan hukum secara gratis oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil mikro yang sedang menghadapi masalah hukum itu ada di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. UKM. Seperti itu Bu, mudah-mudahan kalau misalkan bisa dicoba tuh Bu. Nanti kalau misalkan kesulitan juga kita akan dorong dari kantor staf presiden supaya mendapat perhatian dari Kementerian Koperasi dan UKM karena mereka sudah punya program. Oke, baik. Baik Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Bu Baby dan Bu Santi juga terima kasih. Dimanfaatkan tadi Bu Baby, Bu Santi apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Kita juga sama-sama mengawal ya kasus ini agar bisa terungkap begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.